Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri, di mana rumus barisan geometri dan deret geometri sudah Anda catat pada foto yang ustazah berikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan suku ke-8 dari barisan berikut. Itu 1, 3, 9, 27. Kalau ditanya suku ke-8, maka kita akan memakai rumus UN. Nah, sebelum mencari UN, kita harus tahu dulu rasio. Tahu kan itu rasio apa? Rasio itu adalah pembandingnya, dimana mencari rasio adalah U2 dibanding dengan U1, atau boleh kita cari U3 dibanding dengan U2. Oke, kita masukkan U2 3, ini dia. U1 1, maka 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Untuk U3 dengan U2 juga begitu, 9 dibagi 3 hasilnya juga 3, maka rasionya adalah 3. Masuk kita ke rumus UN. UN sama dengan, untuk barisan geometri, UN-nya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1. Karena yang ditanya suku ke-8, maka kita ganti huruf N-nya dengan angka 8. Maka masukkan angkanya. Suku pertama pada baris bilangan ini adalah barisan bilangan 1 dikali rasionya adalah 3, N-nya adalah 8 kurang 1, sama dengan 1 dikali 3 pangkat 8 dikurang 1 hasilnya adalah 3 pangkat 7. Kemudian kita cari 1 kali 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 hasilnya adalah 2, 1, 8, 7. Nah, maka suku ke-8 dari barisan bilangan ini 1, 3, 9, 27 adalah 2187. Kita masuk contoh yang kedua. Tentukan suku ke-8 dari barisan berikut. 384 negatif 192, 96, negatif 48. Seperti tadi, kita harus cari dulu rasio. Rasio sama dengan U2 kita bagi dengan U1. U2-nya adalah negatif 192, dibagi U1-nya adalah 384. Kita sederhanakan, maka dapatlah dia negatif 1/2. Ini rasionya. Kemudian masuk ke rumus UN-nya. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Karena suku ke-8 yang dicari, maka U8 sama dengan A-nya 384 dikali R-nya adalah negatif 1/2 dipangkatkan dengan 8 dikurang 1, sama dengan 384 dikali negatif 1/2 pangkat 7. Kemudian karena di sini angka 2, maka kita buat 384 ini menjadi basis 2 dan 3. Cara mencarinya pakai pohon faktor. Mari kita cari pohon faktor dari 384. Pertama kita bagi dia dengan 2. 384 lah bagi 2 hasilnya adalah 192. Dibagi 2 lagi dapatnya 96. Dibagi 2 lagi dapatnya 48. Dibagi 2 lagi hasilnya 24. Dibagi 2 lagi hasilnya 12. Dibagi 2 lagi hasilnya 6. Dibagi 2 lagi hasilnya adalah 3. Mari kita hitung angka 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 384 ini adalah 2 pangkat 7 dikali, ini karena ada 3-nya, maka kita tekan 3. Dikali, karena pangkat 7, ingat ya, kalau pecahan pangkatnya di atas dipangkatkan, di bawah juga dipangkatkan. Negatif 1-nya yang kita ambilnya, negatifnya untuk 1 aja. Negatif 1 pangkat 7 per 2 pangkat
7. Setelah itu kita cari nih 2 pangkat 7 kita bagi dengan 2 pangkat 7 hasilnya adalah 1. Oke, kemudian 3 dikali negatif 1 pangkat 7 hasilnya adalah negatif 1. Dari mana datang negatif 1? Kalikan saja, negatif 1 itu sebanyak 7 kali, negatif 1 dikali negatif 1 sebanyak 7 kali, maka hasilnya adalah negatif 1. Sehingga diperoleh 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Kemudian masuk kita ke contoh yang ketiga. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah dan seterusnya. Sama seperti tadi, sebelum kita mencari ini kan adalah SN untuk yang ketiga ini ya. Kita pakai rumus SN itu deret. Kita harus tahu dulu rasionya berapa. Oke, kita cari dulu rasionya. Rasionya sama dengan U2 dibagi dengan U1. U2-nya adalah 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, maka dapat rasionya 2. Ingat rumus SN, karena rasionya sama dengan 2 berarti kita pakai R-nya yang lebih dari 0. Maka SN yang kita pakai adalah rumusnya A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Karena yang ditanya adalah jumlah 8 suku pertama, maka N-nya 8. S8. Maka A-nya suku pertamanya adalah 3. Dikali R-nya adalah 2 tadi. N-nya pangkat 8 dikurang 1 per 2 dikurang 1. R-nya 2 ya. Kemudian S8 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. Kita kurangi 1 per 1. Karena 2 kurang 1 hasilnya 1, jadi tidak perlu kita tulis pernya. Langsung saja S8 sama dengan 3 kita kalikan dengan 256 kurang 1 hasilnya 255. Selanjutnya S8 sama dengan 3 kali 255 adalah 765. Nah, selanjutnya kita masuk contoh keempat, di mana contoh yang keempat kita masuk ke soal cerita. Soalnya adalah berdasarkan suatu pengamatan diketahui bahwa setiap bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Jika mula-mula ada 50 bakteri untuk pengamatan, maka yang A, tentukan banyak bakteri setelah 10 menit. Pertama kita harus bikin dulu yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah nih, mula-mula ada 50 bakteri, berarti yang diketahui adalah suku pertamanya, yaitu A sama dengan 50. Kemudian waktunya dalam 2 menit membelah diri. Dalam waktu 2 menit. Nah, kemudian tentukan banyak bakteri setelah 10 menit. Lamanya 10 menit. Karena diketahui di sini bakterinya berkembang biak menjadi 2 kali lipat, maka rasionya adalah 2. Untuk mengetahui banyaknya pembelahan, kita harus cari dulu ini 10 menit dibagi dengan 2 menit, banyaknya pembelahan. Sama dengan 10 menit dibagi 2 menit, maka dapatlah 5 kali membelah. Nah, maka dapat 5 kali pembelahan ya, dari 50 bakteri itu dalam waktu 10 menit. Karena dia 5 kali, nah, ingat kalau dia dalam barisan geometri, suku pertamanya U1, U2, U3, U4, U5, U6, maka yang disebut membelah itu yang ini.
di antara ini ya. U1 ke U2 itu pembelahan pertama, ini pembelahan kedua, ini pembelahan ketiga, ini pembelahan keempat, ini pembelahan kelima. Maka kita cari adalah suku ke-6. Karena yang ditanya adalah U6, maka kita pakai rumus UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Maka N nya kita ganti dengan 6. U6 sama dengan A nya tadi kita dapat adalah, dari yang diketahui adalah 50 kali rasionya membelah diri sebanyak 2 kali, maka rasionya 2. N nya adalah 6 dikurang 1 sama dengan 50 dikali 2 pangkat, jadinya 6 kurang 1 adalah 5. 50 dikali 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32 sama dengan 50 kali 32 hasilnya adalah 1600. Maka banyak bakteri setelah 10 menit yaitu menjadi 1600. Lanjut soalnya yang B. Setelah berapa menit jumlah bakteri menjadi 25.600 bakteri? Caranya masih sama, tetap mencari adalah UN-nya. Ya, karena yang di sini ditambah diketahuinya ya. Ini menjadi 25.600, maka ini yang diketahuinya adalah UN-nya. UN-nya adalah 25.600. Maka pakai rumus UN. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. UN-nya tadi berapa yang diketahui? 25.600 sama dengan A-nya 50 tadi ya, 50 bakteri dikali rasionya 2 karena membelah menjadi 2. N-nya yang tidak tahu, kita mau tahu itu adalah N-nya dikurang 1. Maka 25.600 kita bagi dengan 50. Kenapa? Karena ini 2 pangkat N kurang 1 nih yang mau kita cari. Sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Sekarang kita bagi 25.600 dibagi 50, hasilnya adalah 512 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Ingat, masih ingatkah kamu kita belajar tentang perpangkatan yang kemarin? Kalau ada seperti ini, maka karena di sini adalah basisnya 2, maka jadikan 512 ini basis 2. Ingat caranya pakai pohon faktor. Kita cari ya, 512. Pohon faktornya adalah pertama kita bagi dengan 2. 512 bagi 2 dapatnya adalah 2, 5, 6. Bagi 2 lagi 1, 2, 8. Bagi 2 lagi 64. Bagi 2 lagi 32. Dibagi 2 lagi dapatnya 16. Bagi 2 lagi dapatnya 8. Bagi 2 4. Dibagi 2 lagi dapatnya 2. Sekarang kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 512 itu kita ganti dengan 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Karena sudah sama-sama basisnya 2, maka tinggal kita tulis saja N dikurang 1 sama dengan 9. Nah, maka N sama dengan 9 ditambah 1. Hasilnya adalah N-nya adalah 10. Berarti jumlah bakterinya 25.600 ketika dia suku ke-10. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.